ampun, freak kali pembukanya. Ya udahlah ya. Jadi langsung aja lah ya. Di video yang sekarang ini saya akan membahas tentang subplot. Nah, jadi di dalam MATLAB itu kita bisa menimpa beberapa plot dalam satu bidang plot. Misalnya kita ingin membuat atau memplot dua atau lebih fungsi yang berbeda menggunakan plot X, Y untuk masing-masing fungsi dalam satu bidang plot. Nah, kalau kita mau membuat suatu plot data, kita itu bisa memplot mereka itu pertama dengan hold on, hold off. Nah, apa tuh hold on dan hold off? Hold on itu sintaks yang berfungsi untuk menahan gambar sebelumnya agar tidak terhapus ketika tertimpa gambar baru, dan hold off itu untuk menonaktifkan perintah dari hold on yang sebelumnya. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang penggunaan sintaks hold on dan hold off. Yang pertama-tama kita itu akan membuat, misalnya pertama kita tulis dulu perintahnya hold on, terus kita masukkan plot yang ingin kita tampilkan. Misalnya plotnya seperti ini. Jadi saya sudah membuat data di sini dan kita tinggal menuliskannya. Nah, misalnya kita mau membuat plot yang pertama itu XY1 dengan warna garis blue dan bentuk garis titik 2. Nah, akan terjadi seperti ini. Nah, jadi ketika kita masukkan perintah hold on dan hold off, dia akan memuat plot itu dalam satu figur, dalam satu gambar gitu. Nah, kita ubah dulu, misalnya lebih sederhana gitu ya bentuknya. Caranya seperti ini, kita ubah. Ini rupanya harus dihapus dulu ya. Nah, misalnya seperti ini, biar gak terlalu stres gitu dengan gambarnya. Jadi inilah fungsi dari hold on dan hold off itu. Jadi di mereka jadi ini sintaksnya untuk memuat dua plot itu dalam satu gambar gitu, dua fungsi itu dalam satu plot maksudnya. Nah, misalnya coba kita buat plot XY 3 dengan C, dengan warna C yaitu baby blue dan bentuknya garis-garis. Nah, saat di run seperti ini. Jadi kalau kita nggak tutup dengan hold off, dia itu akan berlanjut terus sampai ke sintaks di bawah. Tapi kalau kita buat hold off, nah jadi sintaks yang diantara hold on dan hold off itu akan hilang gitu. Plotnya hilang. Jadi yang ditampilkan cuman plot selanjutnya sehabis hold off. Nah, makanya itu kalau kita menulis sintaks gini, kita harus masukkan mereka semua dalam hold on dan ditutup dengan hold off supaya nggak ada fungsi yang hilang. Jadi semuanya ditampilin, semua fungsi ditampilin dalam satu plot seperti ini contohnya. Nah, jadi itu dia mengenai penggunaan hold on dan hold off. Jadi sederhana itu nggak ada yang ini sih, cuma itu aja. Aku juga bingung mau menjelaskan selanjutnya apa, karena aku juga pelajari semuanya cuma ini. Oke, selanjutnya langsung aja ya biar nggak lama-lama videonya. Jadi yang selanjutnya kita membuat subplot. Nah, jadi di dalam subplot itu kita tuh bisa membuat jadi ada beberapa gambar. Nah, bentuk sintaksnya itu seperti ini, subplot M, N, K. Nah, apa itu M, apa N, apa K? Jadi M itu menunjukkan jumlah baris, N itu menunjukkan jumlah kolom, dan K itu menunjukkan dia area yang keberapa. Kalau masih bingung, santai. Nanti kalian gak bakal tahu sendiri gitu apa maksudnya gua gitu. Gua anjay. Oke, next.
Nah, jadi gini dia contohnya. Kita buat misalnya kita buat dia menjadi figure 2 ya. Biar gak nimpa gitu, biar kita bisa ngeliat perbedaannya nanti di akhir gimana bentuk hold on hold off perbedaannya sama subplot. Nah, jadi di sini misalnya kita mau buat subplot dengan jumlah barisnya 2, jumlah kolomnya 2, dan yang subplot yang ini adalah subplot yang pertama gitu. Dia akan berada di area yang pertama. Dengan plotnya kita buat sama aja. Kita copy paste yang di atas biar gak ribet, balik lagi biar gak ribet. Oke. Nah, terus habis itu kita kalau mau buat biar ada title-nya gitu, biar ada nama dari ini tuh subplot apa, maksudnya ya ini subplot apa gitu kan. Kita bisa nambahin syntax title area ke-1 atau kita bacanya area pertama gitu lah ya gitulah intinya. Nah, seperti ini. Oke. Dan kita buat subplot yang selanjutnya, subplot baris yang kedua, of course, karena kita mau buat baris kedua kan, kolomnya juga harus sama 2, sama ini adalah area yang kedua. Kita copy paste aja lagi biar gak ribet lagi. Terus kita kasih title area yang kedua. Nah, kita lakukan hal yang sama terus menerus sampai plot yang kita mau, sampai jumlah subplot yang kita mau. Jangan bingung dulu ya, nanti waktu di run kan udah mengerti gitu. Aduh, emang ada yang nonton ya? Betek. Udahlah, ya ampun. Oke, kita buat titlenya subplot yang ketiga. Ini kebanyakan grogi ngetik. Ops. Oh, rupanya ada simbol yang tidak berguna yang ini gara-gara ngetiknya grogi. Jadi ada kurung siku yang tidak berguna. Oke. Nah, seperti ini dia guys. Ini yang dibilang subplot. Jadi dia tuh dalam satu gambar gitu kan, dalam satu figur, tapi terdapat beberapa plot. Ini. Jadi ada plot pertama, plot kedua, plot ketiga. Nah, kalau yang tadi hold on hold off kan fungsinya digabungin dalam satu plot gitu kan, dalam satu grafik. Ini diginiin aja deh biar nggak ribet. Nah, kan jadi kalau di hold on hold off dia tuh digabungin. Kalau subplot dia tuh satu gambar tapi plotnya dibeda-bedain. Jadi gini, tiap grafik tuh beda plot gitu, tiap fungsi tuh beda plot tapi dalam satu gambar. Itu dia perbedaannya. Nah, terus misalnya kita mau nambahin lagi nih, kita bisa sampai subplot keberapa gitu juga bisa, maksudnya area keberapa gitu. Contohnya kita membuat areanya jadi 4 biar yang ini nggak kosong gitu. Nah, kita kan bisa lihat gitu ya, maksudnya dari ini tuh sama kayak matriks. Jadi dia ada 2 baris, ada 2 kolom dalam satu figur, dan ada area ke-1, area ke-2, area ke-3, area ke-4. Nah, semoga kalian paham. Kita run. Nah, saya seperti ini. Jadi saya mau buat perbedaan gitu, ini sekalian saya ngasih tahu. Sebenarnya kalau kita mau buat bentuk garis dari MATLAB itu, grafik dari MATLAB itu tuh banyak kali jenisnya. Kalian tinggal baca buku atau referensi di Google. Dan saya mau ubah dia jadi yang ini biar unik. Ya,
Ini dia, jadi C titik U gitu. Contohnya yang ini saya mau ubah jadi garis-garis KS biar bentuknya jadi kayak segi 4 segi 4 rame gitu. Nih kita bisa buat sintaksnya jadi kayak ini nih, jadi sekalian gitu kita belajar. Nah gitu, unik gitu kan, cantik gitu grafiknya. Misalnya yang ini kita mau ubah juga jadi garis baru, bentuknya jadi kayak bulat-bulat gitu. Kita buat RO, upsi sorry, ini udah dikasih red kan, R di sini R itu udah red gitu, masa blue lagi, masa ada dua warna. Nah gini dia, jadi satu warna aja, R aja, B aja gitu. Nah gitu dia guys, ini aja sih untuk sekarang mengenai support. Jadi sederhana sebenarnya, kayak cuman ngejelasin gini aja. Oke, terima kasih ya guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian suka video ini, dan kurang lebih saya mohon maaf aku belum bilang bye bye. Ini sambil ada lagunya aku bilang bye bye.